Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derasnya arus globalisasi membuat banyak perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya pada para pelajar kita. Pola pikir pelajar kita kini sudah teracuni oleh pola kehidupan masyarakat dunia barat. Hal tersebutlah yang membuat adanya degradasi moral. Oleh karena itu, pendidikan moral tata krama sangatlah penting bagi para pelajar guna menghormati orang tua, orang lain, maupun guru mereka. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim dan muslimat tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Ada yang mengatakan ilmu yang paling utama ialah ilmu hal, dan ada perbuatan yang paling mulia ialah menjaga perilaku. Lalu, ilmu apakah yang wajib dipelajari oleh para muslim dan muslimat? Dan apakah hanya para muslim dan muslimat saja yang perlu menuntut ilmu? Pemirsa Cakrawala Santri, kali ini kami menghadirkan Bapak Wahyu Adib Mubarok. Beliau merupakan seorang pengurus asrama pelajar Islam Tegalrejo, Magelang. Bersama saya Satria Rizky dan rekan saya Rifki Zulfa, Cakrawala Santri, sejuk di hati. Pemirsa, masih bersama kami di Cakrawala Santri. Telah hadir bersama kami Bapak Wahyu Adib Mubarok. Nah, beliau ini merupakan seorang pengurus asrama pelajar Islam Tegalrejo, Magelang. Nah, beliau juga pernah menempuh pendidikan di asrama perguruan Islam Tegalrejo, Magelang. Nah, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak Adib ini lahir di Kecamatan Salaman, Magelang. Nah, lahir pada tanggal 29 Juni. Nah, benar begitu? Iya. Pak, baik Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan pengalaman Bapak ketika Bapak menempuh pendidikan di asrama perguruan Islam Tegalrejo Salaf. Iya, sedikit saya berbagi pengalaman saya waktu di Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Magelang. Saya pertama kali masuk di Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Magelang itu didasari dengan paksaan dari orang tua, yang mana paksaan itu rasanya tidak enak. Saya merasakan di pesantren itu tertekan, bahkan sampai marah, sedih, bahkan sampai menangis. Bahkan itu tidak cuma satu kali, berkali-kali saya menangis di pesantren. Dan saya juga merasakan susah payah dan merasakan istilahnya pengen pulang dan sebagainya. Dan rasa itu saya kira itu adalah hal yang sewajarnya dialami oleh para santri. Oleh karena itu, saya sebagai alumni santri, saya mengajak para santri-santri sekalian dan pelajar-pelajar Islam sekalian, bersabarlah di pesantren. Bersabarlah. Dan setelah itu cukup lama saya rasakan di pesantren, saya bisa tahu siapa diriku yang sebenarnya, dan saya bisa tahu apa arti hidup yang sebenarnya. Saya bisa tahu apa yang mesti saya lakukan hidup di dunia ini, yang mana kehidupan di dunia itu tidak cukup lama, cuma beberapa tahun saja. Setelah itu kita akan meninggalkan dunia selama-lamanya. Dan sedikit saya pernah mempunyai pikiran bahwasanya mereka pemerintah negara itu tidak akan pernah memperhatikan saya sebagai seorang santri. Tapi ternyata itu lain. Tahu-tahu beliau Bapak Presiden Jokowi dan beserta rombongannya mau berkunjung ke pesantren. Dan pada waktu itu juga saya sempat berjabat tangan dengan beliau. Saya duduk di depan
dan akhirnya sempat untuk berjabat tangan dengan beliau. Tapi saya kira hal itu bukanlah hal yang luar biasa, karena menurut saya hal yang paling luar biasa, perhatian yang luar biasa itu adalah di mana perhatian yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada saya. Dan juga termasuk perhatian yang besar juga adalah perhatian yang diberikan oleh beliau-beliau yang derajatnya tinggi di hadapan Allah. Sungguh nikmat sekali saya rasakan, subhanallah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Oh ya, begitu sangat memotivasi kita sebagai para pelajar Islam, sebagai santri. Ya, lalu mengapa kita sebagai pelajar, kita sebagai santri itu begitu perlu mempelajari ilmu adab, dan mengapa kok kita pada kali ini itu membahas, mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim? Ya, silahkan Mbak. Ya, latar belakang kenapa para pelajar Islam ataupun santri-santri ini diperlukan dengan sangat untuk mengetahui perihal adab dalam artian tata krama ataupun akhlakul karimah. Karena adab sendiri, al-adabu fawqal ilmi, adab itu derajatnya lebih tinggi dari ilmu. Dan juga disebutkan di kitab Ta'lim Muta'alim, disebutkan bahwasanya hukumnya wajib, fayajibu ala kulli muslimin hifduha. Jadi setiap orang Islam itu hukumnya wajib untuk menjaga, untuk memelihara akhlaknya. Kiranya perlu saya ilustrasikan, semisal ada seorang pelajar ataupun murid yang di situ sudah cukup pandai bersama gurunya yang sedang menyampaikan materinya, dan pada waktu itu ternyata gurunya salah dalam menyampaikan materinya. Nah, apabila pelajar tadi tidak mempunyai adab, tidak tahu mengenai akhlakul karimah, kemungkinan besar pelajar tadi akan bertindak yang tidak baik dengan adanya kesalahan guru tersebut, yakni mengarah ke hal yang negatif. Tapi lain halnya ketika pelajar tadi mengetahui soal adab, punya akhlakul karimah, kemungkinan besar pelajar tadi akan bertindak baik, akan bertindak bijak dengan adanya kesalahan guru tersebut. Jadi ilmu itu memang semestinya disertai dengan adab, akhlakul karimah, karena dengan seperti itu ilmu itu akan jauh lebih baik dan mengarah ke hal yang positif. Namun sebaliknya, ketika ilmu tidak disertai dengan adab, akhlakul karimah, itu akan mengarah ke hal yang negatif. Kemudian latar belakang kenapa kali ini kita mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim karangan beliau As-Syaikh Az-Zarnuji, kitab yang menjelaskan mengenai cara bagaimana seorang pelajar itu dapat memperoleh manfaat-manfaat ilmu ataupun buahnya ilmu. Jadi memang baik sekali kitab Ta'lim Muta'alim ini dikaji oleh para pelajar-pelajar Islam dan santri-santri. Dan juga kitab Ta'lim Muta'alim ini juga telah dikaji oleh seluruh umat Islam dari negara-negara di dunia ini. Subhanallah, manfaat sekali kitab ini. Beliau karangan Syekh Az-Zarnuji. Semoga amal beliau diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Allahumma amin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mungkin gitu, Pak. Baik pemirsa, sungguh menarik sekali bukan penjelasan dari Bapak Wahyu Adib Mubarak. Mengapa sih kita memilih kitab Ta'lim Muta'alim ini? Baik pemirsa, yang setelah ini kita akan langsung menata budi kenapa sih kita memilih kitab Ta'lim Muta'alim ini. Jangan kemana-mana,
Tetap bersama kami di Cakrawala Santri, Sejuk di hati. Baik pemirsa, terima kasih telah masih bersama dengan kami di Cakrawala Santri, Sejuk di hati. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kali ini kami akan menataburi kitab Taklim Muta'alim bersama beliau Bapak Wahyu Adi Mubarok. Monggo langsung saja Bapak, bisa langsung dimulai. Ya, mari kita mulai kajian kitab Taklim Muta'alim. Tapi sebelumnya mari kita hadiahkan Fatihah kepada beliau sang pengarang Syekh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatul mu'allif, pendahuluan dari sang pengarang. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat derajat manusia melalui ilmu dan melalui amal yang akan mengalahkan seluruh alam. Jadi melalui ilmu dan amal manusia itu dapat mengalahkan seluruh alam. Malaikat bisa kalah dengan manusia, setan bisa kalah, apalagi cuma genderuwo ataupun pocong mesti kalah sama manusia. Tapi dengan syarat manusianya itu punya ilmu dan punya amal. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh umat, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya dan para sahabatnya yang menjadi sumbernya beberapa ilmu dan menjadi sumbernya ilmu hikmah, yakni ilmu yang bermanfaat. Wabadu, dan setelah itu, falamma ra'aitu kasiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna aw min manafihi wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wa nashru yukramuna. Beliau Syekh Az-Zarnuji itu pernah mengamati kepada para pelajar-pelajar Islam ataupun para santri-santri bahwasanya sebenarnya mereka itu sudah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tapi banyak di antara mereka yang tidak dapat meraih daripada manfaatnya ilmu, tidak dapat meraih daripada buahnya ilmu. Kenapa bisa seperti itu? Karena lima anahum akhtau taraikahu wa taraku syara'itahu. Karena cara mereka menuntut ilmu itu salah dan mereka tinggalkan syarat-syarat menuntut ilmu tersebut. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Barang siapa yang salah jalan tentu tersesat.
wala yanalul maqsuda qala aujalla, dan mereka tidak akan memperoleh apa yang mereka kehendaki, mereka maksud, tujuan itu tidak akan tercapai karena dengan salahnya cara menuntut ilmu dan mereka tinggalkan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, aradtu wa ahbabtu an ubayyina lakum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikam. Dengan seperti itu beliau Az-Zarnuji itu ingin menjelaskan kepada santri-santri, kepada pelajar-pelajar, bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Beliau dengan berdasarkan kitab-kitab yang telah beliau kaji dan juga sesuai dengan nasihat-nasihat dari guru-guru Az-Zarnuji tersebut yang ahli ilmu dan ahli ilmu hikmah. Jadi referensi ataupun tendensi daripada kitab Ta'lim Muta'alim yang telah dikarang oleh beliau Az-Zarnuji itu dari kitab-kitab yang telah beliau kaji dan dari nasihat-nasihat guru-guru beliau. Roja'an ad-du'a li fihi al-mukhlisin bil fauzi wal kholasi fi yaumiddin ba'da mas istakhartullaha ta'ala fihi wa samaituhu ta'limal muta'alim tariqat ta'alum. Beliau Az-Zarnuji berharap orang-orang tulus ikhlas mau mendoakan beliau hingga beliau mendapatkan keuntungan yang besar, hingga beliau selamat di akhirat nanti. Demikian doa beliau dalam istikharahnya sewaktu beliau hendak menulis kitab Ta'lim Muta'alim ini. Beliau namakan kitab ini dengan nama Ta'lim Muta'alim Tariqat Ta'alum. Wa ja'altuhu fusulan, dan beliau menjadikan kitab ini 13 pasal. Ada 13 pasal. Yang pertama faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal menerangkan hakikatnya ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Beliau Rasulullah telah bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabul ilmi hal kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Ketahuilah bahwasanya kewajiban untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan itu tidak keseluruhan semua ilmu, tapi sebatas ilmu hal, yakni ilmu agama Islam. Oleh karena itu ada yang mengatakan sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu hal, ilmu agama, dan sebaik-baiknya amal itu adalah menjaga perilaku. Yuftaradu 'alal muslim talabu ilmi ma yaqulahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas shalah. Wa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqulahu fi salatihi bi qadri ma yuaddi bihi fardhus shalah wa yajibu alaihi bi qadri ma yuaddi bihi wajib. Bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang hendak ia kerjakan saat itu maupun kelak nanti. Dan orang Islam itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat, dan apa yang berkaitan dengan keabsahan sholat tersebut itu hukumnya juga wajib untuk dipelajari. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Karena sesungguhnya sesuatu yang menjadi media ataupun perantara untuk melaksanakan suatu amalan fardu, ibadah fardu, maka
media tersebut, perantara tersebut hukumnya juga fardu. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Dan sesuatu yang menjadi perantara untuk melaksanakan suatu amalan ataupun ibadah yang wajib, maka perantara tersebut hukumnya wajib. Wa kadzalik fi shaum wa zakat in kana lahu malun wal hajj in wajaba alaihi wa kadzalik fil buyu in kana yatajiru. Ini dicontohkan seperti ibadah puasa, zakat, haji jika mampu, dan di situ ada juga amalan mengenai transaksi jual beli. Apabila ada seorang yang melakukan transaksi jual beli, dia juga diwajibkan untuk menuntut ilmu perihal jual beli. Mungkin sampai di situ saja. Oh, sampai di situ saja. Oke. Tadi ada intinya itu yang saya dengar tentang hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nanti saya ada sedikit pertanyaan tentang hadis tersebut, Pak. Oh iya. Tapi untuk pertanyaan nanti kita akan lanjut pada segmen ketiga, segmen tanya jawab. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Santri, sejuk di hati. Oke pemirsa, kembali lagi di Cakrawala Santri. Kali ini tidak terasa kita sudah memasuki segmen akhir dalam obrolan kita, kajian kita pada hari ini. Nah, kali ini kita sudah memasuki pada segmen tanya jawab. Ya, nanti saya dan rekan saya akan bertanya lalu akan dijawab oleh narasumber kita, Bapak Adib. Oke, seperti itu. Nah, ini Pak, tadi dalam sebuah hadis yang tadi saya katakan pada segmen sebelumnya itu, dalam hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Lah itu kok mengapa mengambil kata faridah atau fardu dan mengapa kok tidak wajib, itu seperti apa Pak? Mungkin bagaimana penjelasannya? Ya. Pada hadis Rasulullah, thalabul ilmi faridotun, tepatnya pada redaksi kata faridotun ada tak marbutohnya, itu mengindikasikan bahwasanya mempunyai faidah lil mubalaghah, yakni kalau dimaknai banget fardune, jadi sangat wajibnya, diwajibkan dengan sangat. Dan juga di syarah kitab Ta'lim Muta'alim ini itu diharapkan daripada faridotun itu adalah yakni thalabul ilmi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin mukallafatin. Jadi faridoh tersebut yang diharapkan adalah fardu ain, yakni fardu yang ditunjukkan kepada per individu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan juga perlu diamati di situ ada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu sama-sama hukumnya fardu ain untuk menuntut ilmu. Tapi di era sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh masyhur
tokoh-tokoh alim yang terkenal itu dari kalangan muslim laki-laki. Dari perempuan jarang kita temukan. Benar sekali Pak, itu benar sekali. Padahal dulu itu ada syarifah dari Mesir yang bernama Sayyidah Nafisah. Beliau adalah tokoh alim putri yang begitu alim, bahkan sampai Imam Syafi'i yang titelnya itu sudah sebagai imam madhab itu mau mengaji, mau berguru kepada alim putri yang bernama Sayyidah Nafisah. Jadi mungkin dari Pondok Api Asri memunculkan Nafisah dari Indonesia. Amin, amin, amin. Jangan di Mesir saja. Semoga kelak nanti dari Api Asri dapat memunculkan muslimah, tokoh-tokoh alim dari muslim perempuan. Dan juga perlu diamati lagi kata tolabul ilmi. Jadi yang kena hukum fardu ain itu adalah tolabul ilminya, yakni menuntut ilmunya. Berarti kalau ada santri ataupun pelajar yang sudah berusaha untuk menghafalkan, untuk memahami, tapi tidak dapat memperoleh ilmunya, ngapal kira apal-apal, lah itu sudah gugur, hukum fardu ainnya sudah gugur. Adapun mendapat ilmu atau tidaknya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum fardunya itu sudah gugur dengan mencari ilmu, usaha mencari ilmu. Ya, mungkin itu saja. Oh, jadi tadi ada cerita tentang Sayyidah Syarifah Nafisah. Lalu dengan adanya kita itu jika sudah berusaha untuk menuntut ilmu tapi kita belum juga mendapatkan ilmu tersebut, belum memahami tersebut, telah gugur kewajiban kita dalam mencari ilmu. Tapi dengan seperti itu jangan patah semangat teman-teman. Tetaplah untuk walaupun kita belum paham, kita belum mampu untuk memahami, menguasai ilmu tersebut, kita tetap jangan patah semangat. Tetaplah semangat dalam mencari ilmu, dengan bersama-sama kita insya Allah bisa mencari ridho Allah. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman saya mungkin ada pertanyaan. Baik Pak, dari Ya. saya ada sebuah pertanyaan nih. Bagaimana kalau ilmu seperti ilmu umum itu, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika dan sebagainya itu gimana itu Pak maksudnya? Tidak ilmu agama tapi ilmu umum. Oh iya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya hukum fardu ain untuk menuntut ilmu itu mengarah ke ilmu agama, mengarah ke ilmu agama Islam ataupun ilmu yang terkait dalam persoalan syariat Islam. Tapi kalau ilmu umum seperti ilmu kedokteran, ilmu yang ada di sekolahan-sekolahan itu masuknya ke fardu kifayah, yakni fardu yang mencangkup orang banyak. Dengan adanya perwakilan satu orang itu dapat menggugurkan daripada kewajiban itu. Tapi kalau memang tidak ditemukan di suatu tempat, tidak ada yang ahli dalam ilmu dokter, ya orang-orang yang ada di tempat situ hukumnya wajib untuk menuntut ilmu kedokteran tersebut. Oke. Ya, pada intinya itu adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Oke, seperti itu. Jadi gini, kalau ada orang yang mempelajari ilmu, sudah belajar ilmu kedokteran, jadi untuk yang lainnya itu sudah gugur kewajiban. Oh, oke. Seperti itu. Jadi misal dalam satu desa itu kok belum ada, itu akan menjadikan suatu Sumbernya. sumber ya. Jadi akan menjadi wajib untuk orang-orang tersebut. Jadi fardu kifayah itu ketika ilmu-ilmu umum seperti itu ya. Lalu mungkin ada lagi kamu? Oh, saya sudah itu aja. Ya. Lalu yang sekali lagi ini tadi kan dikatakan jika suatu sumber, suatu perantara yang menjadikan adanya
perbuatan wajib itu maka hukumnya menjadi wajib. Lalu namun suatu media atau perantara yang ditunjukkan untuk suatu yang fardu, nanti hukumnya fardu. Lalu itu apakah ada perbedaan antara fardu dengan wajib tersebut? Ya, baik sekali. Memang di redaksi itu diperinci. Beliau As-Syekh Az-Zarnuji itu memperinci li'an nama yutawassalu bihi ila iqamal fardi yakunu fardon. Ada fardu, kemudian matan selanjutnya wa ma yutawassalu bihi ilal iqamati al wajib yakunu wajiban. Karena beliau As-Syekh Az-Zarnuji itu bermaksud barangkali ada pembaca kitab Ta'lim Muta'alim yang bermadhab Imam Hanafi. Karena bermadhab Imam Hanafi, mereka membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu berdasarkan dalil qot'i, kalau wajib itu berdasarkan dalil donni, dugaan. Ya, ada perbedaan. Jadi itu berasal dari dasar-dasar dari tersebut ya Pak. Iya. Oke, seperti itu. Ya, sebenarnya kita ini masih ada banyak pertanyaan, tapi berhubung kita sudah menghabiskan, tidak terasa kita sudah menghabiskan waktu selama 30 menit nih pemirsa. Jadi untuk pada edisi kali ini cukup itu saja. Semoga ada manfaat dalam perbincangan yang dapat kita ambil pada kegiatan hari ini. Oke pemirsa, mungkin sekali lagi nih Pak, Iya. terakhir mungkin ada pesan penutup untuk pelajar kita di luar, teman-teman pelajar kita di luar. Sedikit saja Pak. Sedikit pesan saya, terlebih bagi pelajar-pelajar Islam dan para santri-santri, marilah kita kaji kitab Ta'lim Muta'alim ini guna untuk memperoleh manfaat ilmu, guna untuk memperoleh buahnya ilmu. Dan bersungguh-sungguhlah dengan segala kesungguhan dan berbahagialah dengan segala kebahagiaan. Oke, seperti itu. Jadi bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu agar kita mudah dalam mencari ilmu tersebut. Oke Pak pemirsa, mungkin itu tadi perbincangan kita. Terima kasih untuk Bapak Adib selaku narasumber telah menemani kita selama 30 menit ini mengkaji, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, mungkin itu dulu dari kami. Ya, semoga kita semua dapat mengambil manfaat pada obrolan kita sore hari ini. Oke pemirsa, cukup kali ini. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Saya Hatta Rizky dan rekan saya Rifki Zulfa, sampai bertemu di Cakrawala Santri Sejuk di Hati.